Heho Pop Gengs. Oktober penghujan nih. Sedia payung dan jaket hujan ya kalau mau keluar rumah. Jaga kesehatan dan jangan banyak gerak biar nggak PW-an sepanjang hujan. Hujan-hujan kayak gini semuanya jadi terasa slow kalau di kamar. Tapi kalau di luar kamar, banyak kabar yang tersiar, bikin semuanya masih terasa panas dan menegangkan. Seperti yang terlihat dalam unggahan-unggahan viral semingguan ini. Pertama, ada video-video yang menampilkan suasana di luar kamar yang tidak slow. Jakarta seperti biasa dilanda banjir. Tepatnya di Pondok Labu, Jakarta Selatan, air tergenang sampai sepinggul orang dewasa. Menjelang akhir tahun, landscape Jakarta memang akan berubah menampilkan banyak genangan air. Dan inilah foto-foto terbaru Jakarta minggu ini. Banjir emang gak mandang duit ya, itu mobil mewah aja terendam banjir. Di Kemang malah sampai setinggi kaca mobil. Gandaria juga nih, jalannya hampir terendam air semua. Video selanjutnya adalah video dari beberapa oknum yang sepertinya dari kepolisian. Mengenakan seragam coklat di atas mobil, mereka sedang membawa kue ulang tahun bertuliskan Tentara Nasional Indonesia. Salah satu dari mereka terlihat menjilati ujung kuenya. Setelah itu mereka mengucapkan selamat ulang tahun kepada TNI, tapi diplesetkan menjadi semoga tidak panjang umur. Wah, gimana nih? Kompaknya mereka hanya ketika dalam stadion ya, kompaknya menghajar orang-orang, menyedihkan. Kabar terbarunya mereka dikabarkan ditahan di sel markas Polda Papua Barat. Lah. Oh, saya tuh bawa prajurit di belakang. Selamat ulang tahun Pak Kri. Semoga tidak panjang umur. Uruk sampai. Video yang satu ini mungkin bermaksud untuk memberikan pelajaran dan peringatan kepada anak kecil ketika berada di luar rumah. Seorang mengenakan jas hujan dan helm, membawa sekantong cemilan, memberikan cuma-cuma kepada anak-anak ini, yang menerima akan diangkut keluar ruangan. Seketika, kejadian pertama membuat beberapa anak akhirnya menolak pemberian pria bertopeng ini. Meski masih ada satu yang menerima lalu diangkut juga. Hal ini bermaksud memberikan gambaran bahwa menerima hadiah dari orang asing itu perlu diwaspadai. Entahlah apakah metode ini bagus atau tidak, karena beberapa anak sampai nangis. Di sebuah langit, di sebuah wilayah yang ada di Rusia, ada penampakan naga yang meliuk-liuk, berwarna merah terang. Naga ini adalah bentukan dari 1000 drone yang diterbangkan. Keren ya, ura! Anyway, ternyata hewan kecil Pop Gengs bisa loh mendeteksi lidar kamera. Itu tuh laser yang biasa dibutuhkan untuk memantulkan suatu objek dan kembali ke sumbernya. Atau yang paling mudahnya itu loh, sensor yang kalau dari kamera HP untuk mengambil fokus objek yang akan dijepret. Saat kita menekan layar HP atau cari fokus, nah si laba-laba ini meresponnya. Selama ini kalau selfie manusia nggak rasa ya. Dan salut kepada musisi yang satu ini bisa membawakan lagu dan memainkan instrumen sendirian. Tak perlu ngeband ini mah. Pindah ke dunia hiburan. Update dari dugaan kasus KDRT Leslar dikabarkan ternyata bukan kali ini saja Bilar melakukan hal itu. Melansir Detik, dalam keterangan awal Lesti, sudah berulang kali terjadi dan inilah puncaknya. Pedangdut ini pernah juga dilempari bola biliar, untung gak kena. Hanya saja, semua tindakan KDRT yang dikabarkan itu dibantah oleh pengacara Bilar. Lemparan bola itu hanyalah gertakan dan Lesti hanya kebanting bukan dibanting. Menanggapi itu, pihak Lesti menyatakan menyerahkan semuanya kepada pihak kepolisian. Setelah Rizky Bilar didepak dari daftar host acara dangdut yang dia gawangin, kini muncul dukungan bertajuk L for Lesti, L for Love dari para seleb. Juga bermunculan borok-borok Rizky yang dibongkar oleh beberapa akun, seperti akun simpanan pejabat ini, penaikan tweet tahun 2015,
yang menawarkan jasa enak-enak Rizky. Well, semoga masalah mereka cepat kelar ya. Sehat dan bahagia untuk Lesti dan anaknya. Masalah lainnya nih, Hillary Brigita resmi melaporkan Mamat Alkatiri ke Polda Metro Jaya atas dugaan pencemaran nama baik pada 3 Oktober 2022. Atas roasting Mamat pada tanggal 1 Oktober 2022 lalu di salah satu acara talk show. Mengutip Kompas, Mamat menyebut Brigita memilih untuk meninggalkan tempat acara tepat sebelum sesi roasting darinya karena takut dikritik. Dalam materinya, Mamat mengkritisi narasi Brigita yang menganjurkan anak muda untuk tidak takut masuk dalam politik praktis. Nah, yang menarik adalah pada komika lainnya yang tidak memberikan respon apapun, tapi nampak menuliskan kalimat-kalimat pernyataan sarkas. Ajis Doa Ibu yang menuliskan kalimat, "Kami bersama Brigita." Sedangkan Oki Rengga mengomentarinya hampir semua unggahan dengan kalimat ajakan bersama-sama melawan Mamat. Saya mau kritik juga, Brigita kenapa cabut ya? Tadi kata-kata closing statement itu terkesan keren banget tapi nggak ada isi ya. Dan lagi-lagi, Baim kena sorotan hangat minggu ini. Sekali lagi karena kontennya. Konten prank KDRT yang diupload di channelnya udah dihapus. Di mana Paula datang ke kantor polisi untuk melaporkan tindak pidana KDRT yang dialamin. Syukur ini sebuah prank, tapi sayang kurang tepat. Di saat banyaknya kasus KDRT yang salah satunya diduga terjadi di rumah tangga Leslar, prank seperti ini tidak etis. Sontak dapat kecaman dari banyak pihak. Warganet tentu saja, dan salah satunya dari Deddy Corbuzier. Setelah itu Baim memberikan klarifikasinya bahwa Paula awalnya nolak, tapi Baim ngotot untuk tetap membuat konten itu. Ia juga meminta maaf kepada semua pihak atas kekeliruannya. Melakukan semua itu yang tadinya kita tidak terpikir akan terjadi seperti ini. Wah, dari KDRT, prank ngasal hingga dilarang berkomedi. Ranah sosial politik mah lebih parah lagi nih. Ada Pak Sambo yang udah pakai baju orange tapi masih mendapatkan perlakuan istimewa. Di saat semua wajah tersangka ditampilkan di depan wartawan, cuman beliau yang tidak. Sudah gitu dipayungin pula pas turun dari mobil oleh salah seorang anggota Brimob. Tidak seperti tersangka-tersangka lainnya, sontak saja wartawan pada teriak-teriak protes. Sementara itu untuk tragedi Kanjuruhan telah ditetapkan 6 tersangka. Pertama adalah Direktur Utama PT Liga Indonesia Baru atau LIB, Ahmad Hadian Lukita, yang dianggap tidak menjalankan tanggung jawab untuk memverifikasi Stadion Kanjuruhan. Kedua adalah Ketua Panitia Pelaksana Abdul Haris yang dianggap melakukan kesalahan di berbagai regulasi tentang keamanan. Ketiga adalah Security Officer Suko Sutrisno. Keempat, Kabak Ops Polres Malang, Kompol Wahyu Setio Pranoto, yang mengabaikan aturan FIFA tentang larangan penggunaan gas air mata. Kelima, Danki Satbrimo Polda Jatim AKP Hasdarman, yang memiliki peran memerintahkan penembakan gas air mata. Terakhir, Kasat Samapta Polres Malang, AKP Bambang Sidik Ahmadi, juga punya peran yang sama. Sementara itu mengutip CNN, Ketua Komite Disiplin PSSI Erwin Tobing membeberkan telah menemukan 42 botol minuman keras bersegel di Stadion Kanjuruhan seusai kericuhan. Belum sempat diminum, itu mah gak bisa membersihkan dosa para pemilik otoritas terkait kerusuhan kala itu. Ada skenario untuk menyalahkan supporter lagi. Dan akhirnya Nasdem mendeklarasikan Pak Anies Baswedan sebagai calon presiden. Ini adalah pemanasan bagi musim pemilu mendatang. Wah, bakal seru nih. Berita ini pun menjadi penutup Trend of the Week kali ini. Sampai jumpa.